Dr. Ajat Wiratma. Silakan Bang. Baik, terima kasih Mas Arief. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya sengaja menggunakan masker, ini bukan karena saya sakit, tapi ini adalah new normal, salah satu protokol kesehatan yang simple namun jarang atau bahkan ada sebagian orang yang lupa menggunakan adalah masker. Padahal efektivitas pencegahan COVID-19 ini salah satunya bisa dilakukan jika semua masyarakat pada saat bepergian keluar itu menggunakan masker ya. Baik, selamat malam untuk semuanya. Senang sekali saya bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk panitia penyelenggara. Selamat malam untuk Mas Heldi dari Solo. Saya dengar Mas Heldi baru mendarat ya. Kemudian juga untuk semua para peserta ngobrol bareng online malam hari ini. Saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan diri karena nanti juga ada kaitannya dengan apa yang nanti akan saya sampaikan. Jika tadi diperkenalkan sebagai Direktur Akademi Indonesia, dalam hal ini saya memiliki lembaga pendidikan gratis bagi warga marginal dari mulai usia PAUD hingga diploma. Di luar itu saya juga berkegiatan di MNC News sebagai eksekutif produser dan news presenter. Sebagai jurnalis, saya ingin lebih banyak nanti bicara tentang tema malam hari ini. Baik, saya ingin sampaikan dengan paparan berkenan ya kiranya ya. Baik, kita tahu bahwa COVID-19 hari ini belum selesai, kasusnya sendiri sangat cepat ya. Terkonfirmasi 31 Desember 2019 dan tidak hanya di satu negara, ini adalah pandemi dunia dan membuat semua negara, bukan hanya Indonesia, terkena dampaknya. Semua sektor kena dampak dan karena ini sesuatu yang baru, proses belajarnya pun ya tidak seperti kita menghadapi penyakit-penyakit yang lain. Bahkan tahun 2004 misalnya pada saat ada SARS gitu kan, SARS tidak sedahsyat COVID-19 dan bagaimana cara menanganinya pun tentu saja akan sangat lain begitu ya. Itu yang perlu kita pahami bersama bahwa ini adalah masalah bukan hanya masalah Indonesia, tapi juga masalah dunia. Tapi banyak pihak yang memang menyoroti bicara tentang mampukah kita untuk memanage, ya, mengelola krisis ini dengan baik. Kita tahu bahwa Indonesia ini memang unik kalau saya bisa katakan komunikasi-komunikasi yang dibangun oleh elit itu juga menjadi penentu bagaimana sebetulnya tingkat kesadaran masyarakat itu akan terbangun. Jika sebelumnya masyarakat dunia menyoroti ini sesuatu yang sangat menakutkan, elit di Indonesia dalam hal ini justru membuat statement-statement yang awalnya membuat penyakit ini sesuatu yang tidak perlu untuk ditakutkan. Bahkan jamu pun bisa mencegah membuat orang menjadi kuat dan tidak terpapar COVID-19. Itu sempat disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan media asing pun menyoroti itu. Tapi yang menarik kemudian adalah sebetulnya Pak Jokowi ini lain daripada pemimpin-pemimpin atau elit atau bahkan presiden sebelumnya. Pak Jokowi ini seorang penyampai pesan yang menarik, selalu menjadi sorotan, dan beliau adalah seorang media daring. Ya, jadi apapun yang beliau katakan, apapun yang beliau lakukan, itu selalu menarik bagi media. Ya, celakanya tadi, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa pada saat
menyampaikan ya ada positifnya ya kalau misalnya empon-empon itu jadi laku karena statementnya dari Pak Presiden. Tapi di pihak lain ya terlalu ringan kalau empon-empon ini bisa jadi obat mujarab untuk mencegah COVID-19 karena faktanya sampai hari ini kan kombinasi obat masih terus dicari, bahkan vaksin katanya paling cepat tahun 2021. Mudah-mudahan jauh lebih cepat daripada itu ya. Baik, sebagai media daring, penyampaian pesan apapun yang dikeluarkan, apapun yang dilakukan itu menjadi bahan pemberitaan media ya. Ini adalah penghargaan yang disampaikan oleh pers di tahun 2015 ya, di mana Pak Jokowi dianggap memang sebagai sosok yang selalu menarik bagi media sejak kemunculannya pada pilkada di DKI Jakarta. Apa yang terjadi kemudian pada saat PSBB ya atau lockdown di luar atau karantina wilayah istilah undang-undang ya. Faktanya bisa kita lihat ini bukan pada saat relaksasi sekarang ya. Gambar-gambar ini adalah pemberitaan yang muncul pada saat masyarakat diminta untuk berada di rumah, pada saat masyarakat diminta untuk melakukan karantina mandiri, ya tadi mereka diminta untuk tidak banyak berkerumun, tapi ternyata ya di pasar-pasar penuh, bahkan tempat wisata di puncak Bogor, Jawa Barat ini adalah gambar pada saat bulan Ramadan, ngabuburit, ya jadi orang masih ngabuburit di luar dengan sangat leluasa, padahal diharapkan untuk tetap berada di rumah. Apa yang ingin saya katakan, ini adalah cermin dari masyarakat. Jadi di satu sisi ada kebijakan pemerintah yang meminta masyarakat untuk tetap berada di rumah, tapi di sisi lain ada juga kesadaran masyarakat. Ini kan ada gap sebetulnya ya, penyampaian pesan atau penerapan aturan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Kalau tadi moderator mengatakan bahwa ada yang bisa menyalahkan pemerintah dengan kebijakan relaksasi atau new normal yang terlalu cepat, nanti kita akan coba jawab itu ya. Sebetulnya tata letaknya ada di mana supaya kita juga malam hari ini bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Ini adalah gambar di mana masyarakat antre untuk mendapatkan BLT, bantuan langsung tunai. Ya, tidak bisa ada lagi yang mencegah, gitu kan, pada saat masyarakat melakukan ini secara bersama-sama. Padahal ini adalah tadi ya masa di mana kita berada dalam posisi yang sangat berbahaya kalau kita berada di kerumunan karena akan menjadi arena untuk terpapar COVID-19. Di luar itu, pada saat masyarakat tadi berkerumun, masyarakat ada yang berwisata, kami jurnalis itu adalah orang yang pertama, mata pertama mewakili publik untuk melihat berbagai peristiwa. Ya, pada saat orang tadi bisa jalan-jalan di kebun teh, ya, bisa asik belanja di pasar, itu juga yang kami lihat. Tapi kami juga melihat bagaimana perjuangan para tenaga medis, bagaimana kondisi para pasien berjuang untuk menjadi survivor, ya. Jadi mereka berjuang untuk sembuh, ya. Karena kami melihat secara nyata, pasti sudut pandang kami akan berbeda dengan masyarakat yang tadi tidak pernah melihat secara langsung bagaimana sebetulnya penderitaan, atau bahkan mungkin ada sebagian yang nggak pernah mencoba ya seberapa nyaman sebetulnya menggunakan APD secara lengkap itu. Jurnalis itu merasakan itu, dan itulah yang menjadi bahan-bahan pemberitaan untuk disampaikan ke publik. Jadi nanti ada sudut pandang yang pasti akan lain. Misalnya kenapa pemberitaannya seperti ini, misalnya seperti itu ya. Dan ada hal yang tadi, kalau seandainya masyarakat tahu bagaimana isinya rumah sakit itu, bagaimana penderitaan yang dialami oleh pasien COVID-19, bagaimana perjuangan yang dilakukan
oleh para tenaga medis, pasti dia akan punya empati yang lebih lagi. Ya, kita tahu memang sejauh ini kan banyak media sosial yang juga sudah memviralkan gambar-gambar perjuangan mereka, tapi ternyata kan tidak semuanya. Bisa jadi orang-orang yang berada di pasar selama ini, atau tadi yang main di kebun teh, atau tadi yang antre BLT itu tidak pernah dengan sosial media. Ya, artinya perlu ada media lain kalau untuk mengajarkan mereka. Baik. Kalau kita melihat perjuangan itu pasti akan lain ceritanya kita menilik persoalan ya. Mungkin itu juga yang membuat asosiasi atau Ikatan Dokter Indonesia atau ahli-ahli medis lainnya sangat berat menghadapi new normal ini. Karena ini tadi di rumah sakit masih banyak pasien yang berjuang untuk sembuh. Tapi tidak hanya di Indonesia ya. New normal atau pelonggaran atau relaksasi apapun itu namanya terjadi juga di dunia, di mana mereka pernah melakukan lockdown, dan sejak bulan April sebetulnya sudah ada negara yang melakukan unlock ya, mulai dari Austria, kemudian juga Jerman, Prancis, sampai negara-negara di Asia juga melakukan hal yang sama, termasuk juga di Indonesia. Jadi di Indonesia tatanan baru itu akan disongsong dengan tadi ya. Kalau di Jakarta istilahnya ada masa transisi, kalau di Jawa Barat ada masa adaptasi. Nah, nanti kita juga menarik untuk menilik istilah-istilah yang terlalu banyak muncul di masyarakat, itu juga bisa membuat, kalau bahasa anak gaul sekarang tuh, ambiar gitu ya. Baik. Tapi ini tidak hanya di Indonesia, ini terjadi di dunia ya. Jadi pelonggaran terjadi tidak hanya di Indonesia. Sekali lagi, pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah yang paling utama bagaimana cara untuk kembali menghidupkan ekonomi. Walaupun saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Ghana misalnya soal kematian itu tidak bisa dibangkitkan lagi, tapi dengan adanya ukuran-ukuran parameter tentu saja ya, kita bisa berdebat soal itu. Nanti saya akan sampaikan apa sebetulnya parameter untuk kita menuju ke yang disebut dengan new normal itu. Itu juga yang menjadi pertimbangan dari pengambil kebijakan. Sekarang masyarakat disiapkan untuk menuju new normal. Ini moderator mohon diingatkan ya kalau saya kepanjangan nanti bisa saya skip. Pada saat pernyataan new normal itu disampaikan, Pak Presiden Jokowi menyatakan bahwa harus dilakukan secara masif sosialisasinya. Di sisi lain ada pernyataan lain ya yang disampaikan oleh juga Presiden Jokowi bahwa jangan juga terlalu sembarangan, terlalu terburu-buru. Jadi pada Rabu 27 Mei menyatakan, ayo sosialisasikan new normal itu. Di media yang sama bahwa Pak Jokowi menyampaikan wanti-wanti untuk pemerintah daerah itu pada Rabu 10 Juni 2020. Jadi selang beberapa pekan kemudian. Ini kan ada dua hal yang sepertinya sebelumnya tidak tersampaikan, coba dikuatkan dalam penyampaian sebelumnya. Informasi yang tidak komprehensif ini yang nanti bikin ambiar ya. Harusnya sebetulnya di tanggal 10 itu ada informasi yang sangat jelas tentang apa arahan Presiden soal kita menuju new normal. Istilah new normal aja bagi saya secara pribadi memang terlalu cepat kita menyebutkan istilah itu. Harusnya sosialisasi yang dilakukan secara masif itu sebetulnya tadi ada prakondisi, itu yang disosialisasikan tuh muatan di situnya. Muatan soal penggunaan maskernya yang lebih diperketat. Tak perlu kita membuat istilah new normal yang seolah-olah membuat masyarakat ini tadi membebaskan diri mereka dari rumah dan kembali berkegiatan. Karena faktanya pada saat terjadi atau diberitakan new normal kan itu yang dipahami oleh masyarakat. Oh, sekarang sudah tidak lagi PSBB, jadi saya boleh berkegiatan. Lebih-lebih ini elit ini menyampaikan banyak istilah
yang membuat tadi, ya, yang membuat masyarakat itu tidak memiliki pemahaman yang utuh atas satu pesan. Ada yang mengatakan new normal, Pak Anies pengennya jangan new normal, orang nggak tahu. Ada juga Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat soal adaptasi kebiasaan baru. Sebetulnya istilah ini sama muatan artinya, tapi pakai istilah yang berbeda. Nah, untuk masyarakat kita yang literasinya, maaf kata ya, tapi problemnya tidak hanya di masyarakat literasi seperti kita di Indonesia dengan pendidikan yang memang menengah ke bawahnya masih banyak, tapi juga ini problem di negara-negara yang katanya sudah lebih maju ya. Nanti kita perbandingkan. Tapi istilah-istilah ini membuat masyarakat juga menjadi pemahamannya beragam. Nah, pada saat masyarakat pemahamannya beragam, membuat ya beragam pula kejadian atau peristiwa yang ada di tengah masyarakat ini. Harusnya menggunakan satu istilah, karena memang dari awal sebetulnya juga sudah terlalu banyak istilah asing yang digunakan, sementara masyarakat Indonesia baiknya untuk lebih didekatkan dengan, kan kita pertama ada istilah social distancing, physical distancing, diganti lagi gitu. Ya udah jaga jarak atau diam di rumah itu udah kampanye paling ampuh. Akhirnya itu kan yang dipilih sebetulnya. Daripada stay at home gitu kan, terus social distancing. Apa awalnya kan social distancing. Mendingan udah langsung diam di rumah. Selesai, dan itu yang ternyata efektif gitu kan, menjadi kampanye berikutnya. Ini juga sama pada saat new normal seperti sekarang ini, harusnya ada kampanye yang juga punya narasi yang sama, itu yang saya katakan ya, hingga membuat masyarakat itu terang ya. Karena kalau nyicil informasi, tadi ada informasi yang disampaikan di awal, yuk sosialisasi, tapi tahapannya nanti 2 minggu kemudian baru disampaikan, itu membuat timbul mispersepsi. Pada saat kita gagal menyampaikan informasi, itu bisa juga gagal paham. Jadi cerita seperti sekarang, misalnya new normal, Jakarta macet lagi, KRL penuh lagi, ya itu karena mispersepsi itu tadi, gitu kan, dan membuat penanganan COVID-19 ini pada tataran new normal ini menjadi tidak normal, ya, menjadi terganggu kalau menurut saya itu ya. Baik. Ini yang terjadi kan, Jakarta sekarang, padahal ini masih masa pandemi, masih masa transisi, masih dianjurkan untuk tetap berada di rumah, tapi pesannya tidak nyampe ke masyarakat. Masyarakat membuat dia sekarang tempat wisata penuh loh Mas ya. Saya melihat ada banyak kegiatan masyarakat yang udah susah juga untuk komentarinya ya, kemacetan terjadi di mana-mana, dan itu menunjukkan aktivitas masyarakat yang kembali bergeliat. Akhirnya masyarakat akan hidup tadi di tengah-tengah COVID ini, dan bahayanya akan terjadi gelombang kedua kalau kita tidak bisa benar-benar membuat kampanye utuh tentang new normal ini. Kita tahu juga banyak kebijakan-kebijakan yang kadang menjadi ambigu ya, misalnya pengennya mengurangi uang gerak masyarakat, tapi angkutan umumnya sudah boleh lagi digunakan oleh lebih dari banyak orang. Jadi pembatasan-pembatasan ini membuat orang, oh sepertinya udah kembali kayak dulu lagi kok sekarang, gitu kan. Udah boleh naik ojek lagi, gitu. Padahal tadi ya standar kesehatannya belum tentu terpenuhi dan harus diperhitungkan. Pada masa krisis memang diperlukan adanya penyampaian informasi yang utuh. Kita tahu sejak awal gugus tugas penanganan COVID-19 ini sudah menunjuk juru bicara. Ini baik ya, dalam masa kritis memang harus ada orang yang terus setiap hari berbicara, tapi kita ukur juga tentang efektivitasnya. Untuk informasi soal penambahan, jumlah pasien yang sembuh, jumlah pasien yang meninggal, oke, itu hanya sekedar informasi. Di sisi lain kita tahu Pak Yuri ini setiap hari itu menyampaikan imbauan-imbauan. Bahkan sekarang ada tim juru bicara yang viral juga karena parasnya itu Dr. Raisa itu juga menyampaikan imbauan-imbauan. Tapi pada nada yang seperti apa imbauan-imbauan tersebut bisa sampai ke masyarakat. Ini setiap hari udah 2,5 bulan menyampaikan imbauan-imbauan, tapi kondisi masyarakatnya kok kayak tadi. Masih demen ke pasar, rame-rame, masih banyak yang
berkerumun begitu. Jangan-jangan ya, cara atau sistem komunikasinya itu yang harus dirubah begitu ya. Nanti kita coba untuk bahas lebih jauh lagi. Karena bagaimanapun ini perlu untuk di-manage pada saat tadi salah menyampaikannya, salah memilih medianya, ya efektivitasnya juga akan menjadi terganggu. Maksud saya adalah pada saat masyarakat justru kan yang di pasar, yang tadi ke kebun teh, yang banyak orang di pinggir pantai itu kan masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, harusnya itu dicapai komunikasinya atau perantaranya oleh mereka-mereka yang dekat dengan komunitas itu. Maka libatkanlah struktur yang paling bawah, RT RW-nya, itu yang jadi juru bicaranya. Ini apa, elemen-elemen mahasiswa ya dengan paguyuban-paguyubannya itu yang dirangkul, dijadikan sebagai ikon, dijadikan sebagai juru bicara untuk bisa menyampaikan kepada anggotanya. Jadi tidak hanya seperti menara gading, nggak ada masalah memang tentang tadi sentralisasi informasi supaya tidak ada banyak informasi yang seliweran. Karena sebelumnya kan misalnya DKI Jakarta menyampaikan sesuatu, pusat menyampaikan sesuatu, kadang berbenturan. Tapi kalau untuk soal kampanye ini harusnya tidak hanya di TVR itu kan dilihatnya gitu kan, tapi harus melibatkan dan menciptakan ikon-ikon baru yang memang dekat dengan masyarakat. Ini ada kelas masyarakat menengah ke bawah yang kurang paham, maka carilah ya juru bicara yang bisa menyampaikan itu kepada masyarakat. Kita tahu terjadi perubahan perilaku pada saat masa pandemi ya, mulai dari adanya solidaritas ya masyarakat kita yang peduli terhadap sesama. Seperti sekarang ini kita juga melakukan diskusi secara daring ya, dunia virtual itu semakin akrab dengan kita. Banyak lifestyle at home ya, mulai dari belanja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, dan banyak hal yang dilakukan di rumah. Dan yang paling mendasar kemudian adalah sebetulnya kalau dalam masa krisis seperti sekarang ini kan bukan soal aktualisasi diri. Kalau kita melihat dari teori Maslow itu kan ada teori kebutuhan. Ini sekarang ini kita sedang berada di posisi yang paling basic banget ya, pemenuhan kebutuhan paling dasar. Tapi tadi pada saat PSBB-nya sudah berakhir, nah perilaku yang muncul pada saat PSBB itu akankah tetap hidup dalam era new normal? Atau jangan-jangan banyak yang akhirnya masyarakat kita kan banyak lupa ya Mas ya. Jadi kadang karena tadi sudah menuju new normal, yang kemarin-kemarin itu dihilangkan. Misalnya soal solidaritas. Saya sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan untuk beberapa bencana alam. Itu yang terjadi adalah bantuan-bantuan itu datang hanya pada saat pekan-pekan pertama, pekan kedua, atau 1 bulan pertama terjadi bencana. Padahal masyarakat terdampak itu bisa sepanjang tahun dia membutuhkan bantuan. Nah ini saya ingatkan juga untuk menuju new normal ini, kita juga tetap perubahan perilaku itu dalam konteks tetap mempertahankan perilaku yang sudah kita bangun sebelumnya, kita lebih banyak berempati, jadi jangan hilang. Ya, jangan cuma dadakan kemarin-kemarin aja kalau ngasih perhatian sama tetangganya itu, tapi harus terus, karena yang terdampak ini akan merasakan dampak khususnya ekonomi ini tidak hanya bulan ini, tapi juga beberapa bulan ke depan. Jadi tidak hanya saat PSBB aja, tapi juga setelah PSBB atau pada saat kita menuju new normal, mereka masih menjadi orang-orang yang terdampak. Ya. Berikutnya tadi tentang gaya hidup, kenapa enggak toh bisa kita berada di rumah? Kenapa harus melakukan meeting sekarang secara langsung kalau memang kemarin efektif juga dilakukan secara virtual? Nah, ya itu ya. Baik. Ini waktunya masih boleh? 4 menit lagi, Bang. Oke, 4 menit lagi ya. Di stop aja kalau panjangan, nanti slide-nya terlalu banyak ya. Ini saya ingin memperlihatkan ya, new normal apakah mengembalikan pada suasana yang lama, padahal langkah kita kemarin itu sudah menyelamatkan banyak hal, termasuk juga lingkungan sekitar. Ini
sangat beda sekali ya kalau kita lihat. Dan sebetulnya kan yang bersih ini yang kita inginkan. Tapi kalau macet lagi, banyak aktivitas masyarakat yang tidak ramah lingkungan lagi, ya membuat kita akan kembali pada polusi udara yang buruk. Tadi sudah saya sampaikan, setiap hari berbicara, kita juga harus melihat perkembangan media sosial. Bagaimanapun, saya ini di TV mainstream. Ya, saya punya etika, kita punya dalam tanda petik tata krama untuk menyampaikan sesuatu, tapi kita berhadapan dengan new media yang orang bisa jadi jurnalis walaupun dia nggak pernah uji kompetensi. Dia bisa menyebarkan informasi yang tanpa diedit, tanpa disensor. Nah, itu juga yang penting. Kadang-kadang bisa jadi beritanya itu tadi tidak ada kaidah penyampaian pesan yang baik, misi-misinya juga bisa jadi misi menakutkan, misi mengecam, misi menjelek-jelekan pihak tertentu, yang itu tidak dilakukan oleh media mainstream tentu saja, karena kita punya etika. Karena pada saat itu si pengambil kebijakan juga harus sangat jeli untuk bisa mengendalikan informasi yang ada di media sosial. Di luar itu kita juga berhadapan dengan stigma ya, bagaimanapun sekarang ini ya walaupun kalau soal stigma penyakit kan HIV juga masih belum hilang ya. Tapi kalau sekarang kan misalnya ada tetangganya atau temennya yang COVID-19 positif, orang jadi juga takut sama kita gitu. Nah, itu kadang pemahaman-pemahaman yang tidak utuh juga yang membuat akhirnya masyarakat harus dicerdaskan dalam tanda kutip. Soal kesiapan, apakah kita siap? Tinggal dicari aja, cari tahu mulai dari isi WhatsApp masing-masing. Ya, isinya apa? Isinya masyarakat yang menyalahkan, terus pemerintah, atau isinya soal optimisme, atau isinya soal apa? Berita-berita yang membuat kita takut atau membuat kita berani, ya. Tadi saya sampaikan apakah ini terjadi di Indonesia saja dengan tadi tingkat pendidikan yang belum maju, enggak juga ya. Demo di Amerika Serikat juga itu salah satu demo yang disayangkan walaupun ini berkaitan dengan isu rasisme, tapi itu bisa menjadi ajang penularan COVID-19. Dan akhirnya yaitu tadi ada orang yang cemas, tapi ada juga orang yang optimis. Tinggal grup ini mau yang mana, ya. Kalau saya mengajak kita untuk menjadi orang yang optimis. Tolok ukurnya apa? Tolok ukurnya adalah kurva, ya, kurva dari perkembangan penyebaran COVID-19. Di luar itu kita tahu bahwa banyak negara yang belum ada obatnya nih COVID-19, tapi mereka sudah sukses untuk meredam ya kasusnya. Ada banyak orang yang sembuh juga, walaupun kita belum punya obatnya, katanya kan. Dan nanti juga pada satu hari pasti akan ditemukan vaksin. Jadi, yaitu tolak ukurnya itu. Jadi pada saat kurvanya tinggi, ya kita harus melakukan apa. Pada saat kurvanya rendah, kita bisa melakukan apa. Dengan tadi ya, obat masih terus juga dicari, dan yang pasti kita harus siap, kita harus jalani, lari ke diri kita sendiri, siap tidak, ini adalah hidup yang tidak sama dengan yang kemarin, sadar diri, membatasi diri demi diri sendiri, karena hidup itu harus jalan terus. Ya, jadi lari ke kita, di tengah tadi ada banyak hal yang memang membuat informasi menjadi dispersepsi, gitu. Di luar itu, optimisme itu juga berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk memandang bahwa ke depan itu isinya adalah tantangan dan juga kesempatan. Tantangannya banyak, tapi cari juga kesempatan. Saya selalu mengatakan bahwa kesempatan adalah ada bagi mereka yang sudah siap. Nah, tinggal nih anak-anak muda Nusa Tenggara ini bisa nggak memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di kemudian hari di new normal seperti sekarang ini. Karena bagaimanapun teman-teman semuanya, normal is boring. Ya, Anda mengharapkan sesuatu yang normal berarti Anda sebetulnya pencinta sesuatu yang membosankan. Kreatif, aktif, melakukan inovasi, beradaptasi, ya itu yang membuat hidup itu menjadi lebih hidup lagi. Ya, ada kemampuan-kemampuan yang harus kita kembangkan ke depan, ya kemampuan adaptasi, apalagi seperti sekarang masa transisi.
bangun terus empati, jaga terus integritas, berpikir lebih kritis untuk tadi menyerap informasi, karena dasarnya banyak, tadi pemerintah bisa jadi berdasarkan pada kepentingan ekonomi, ada kurva, ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan di luar tadi ketakutan-ketakutan. Kita harus bangun optimisme karena ternyata banyak negara-negara juga yang memang di dunia ini kan belum menemukan vaksinnya, tapi kok ada negara yang sukses juga untuk meredam COVID-19 ini. Thailand misalnya sekarang sudah sangat rileks masyarakatnya. Begitupun kita harapkan juga Indonesia mampu untuk melakukan hal tersebut. Baik, mungkin itu dulu ya. Nanti kita bakal diskusi lebih banyak lagi. Ini mohon maaf kalau kepanjangan, tapi terakhir saya ingin sampaikan, teman-teman semuanya mau diisi apa masa baru itu? Mau diisi dengan pesimisme, mau diisi dengan optimisme, mau berhadapan dengan hanya sekedar memperguncingkan tantangan, tapi kita tidak pernah melihat juga ada peluang di sana. Kira-kira seperti itu, Mas Arief. Terima kasih. Jadi sebelum menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh Masnya yang dari Depok ya, Mas Karim, saya ingin sedikit menambahkan, takut lupa, ini bicara tentang, ini masih dalam konteks new normal. Apa yang kita lakukan hari ini adalah new normal, tapi juga harus kita paham betul bahwa dunia virtual ini tidak juga kita melepaskan diri dengan etika dunia nyata. Jadi sama halnya pada saat kita berada pada lingkungan media sosial, etika yang berlaku adalah sebetulnya etika dunia nyata. Termasuk juga pada saatnya nanti ke depan kita kan akan juga lebih banyak hidup dengan era virtual. Nah, kesiapan menyesuaikan diri dengan konsensus bersama itu tetap harus dijaga. Misalnya ini bukan untuk mengkritik malam hari ini, tidak. Tapi misalnya bagaimana etika pada saat sebuah webinar itu berlangsung, ini masyarakat kita ini masih banyak yang seperti ini, misalnya menonaktifkan video. Nah, pada saat itu mereka bisa dengan sangat leluasa, kan sekarang dengerin seminar itu bisa dengan duduk-duduk, dengan lenje-lenje, gitu kan. Tapi sebetulnya kehidupan kita ke depan itu harus dihayati sama halnya dengan kita hidup secara normal dengan gaya baru, maksud saya seperti itu. Iya. Artinya pada saat kita melakukan sebuah acara, tadi Mas Heldi mengatakan ini adalah sebuah konferensi lintas daerah, persiapkan diri kita memang sama seperti halnya kita akan mendatangi sebuah acara itu. Saya itu bekerja di broadcast, saya sudah sangat terbiasa dengan teknologi, jadi Zoom itu bukan barang baru buat saya. Saya sudah mengenal ini sejak akhir bulan Desember, pada saat memang itu mulai banyak webinar. Sebelumnya kita menggunakan Skype. Dalam konteks ini, kita harus mendesain sebuah acara itu dengan sangat baik, sekalipun secara virtual. Sama halnya juga dengan kita nih. Kita yang mengisinya juga harus juga melakukan hal yang sama. Kekeliruan yang terjadi pada anak-anak milenial dengan literasi media sosial yang kurang, bahwa mereka seperti punya aturan baru di dunia maya. Mereka dengan bebas leluasa mendebat seorang profesor misalnya. Karena dia merasa nggak bakal kenal sama saya gitu kan. Padahal etika di dunia nyata itu juga harus berlaku di dunia virtual. Nanti ya menuju new normal akan banyak kebaruan-kebaruan yang kita akan alami, tapi juga jangan lupa untuk tetap membawa nilai-nilai positif yang memang kita sudah menjadikan sebagai konsensus. Di pihak lain, teman-teman, kalau soal guru, saya ingin sedikit sharing. Saya juga adalah seorang guru, dan ada hal yang ingin saya bagi ke teman-teman semuanya. Bisa jadi kita semuanya memang berat ya menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya adalah seorang guru di kolong jembatan. Murid-murid saya itu adalah murid-murid yang tinggal di pinggir kali, kereta api. Jangan ngebayangin mereka punya Zoom, jangan ngebayangin mereka punya handphone. Ya, mereka itu hidup di kolong-kolong di Jakarta, makan aja susah.
Jadi persoalan yang pertama saya hadapi pada saat pekan pertama, karena kita bersekolah setiap hari dan setiap hari kita memberikan makan kepada mereka, kita cukupi semua kebutuhan mereka, tapi pada saat pandemi kan itu tidak bisa dilakukan. Kami pun takut keluar dan dilarang untuk melakukan kegiatan kerumunan. Tapi yang paling utama yang pertama kita lakukan adalah bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi tetap seminggu sekali saya bawa kantong-kantong beras sama sembako semuanya itu kita drop ke mereka, dan pemenuhan kebutuhan itu yang paling utama. Tapi lambat laun kemudian yang harus kita pikirkan adalah bagaimana pelayanan pendidikan bagi mereka. Mereka itu tadi nggak bisa serta-merta kita menggunakan Zoom misalnya gitu kan. Saya orang yang sangat dekat dengan teknologi, tapi murid saya nggak dekat dengan teknologi. Handphone aja nggak punya. Gitu ya. Tapi saya sangat meyakini bahwa pada saat masa pandemi seperti sekarang ini, teknologi adalah jawabannya. Artinya para guru-guru juga sekarang harus melek teknologi dengan tidak hanya sekedar menggunakan teknologi itu, tapi juga meningkatkan literasi penggunaannya. Jadi tidak hanya sekedar punya Zoom dan bisa saling berinteraksi dengan muridnya dengan menggunakan Zoom atau dengan menggunakan Google Meet atau dengan Webex gitu kan, apapun itu, tapi apa yang kita bisa warnai? Apakah kita bisa menjadikan itu benar-benar sebagai kelas, sama halnya menyenangkan pada saat kita bertemu dengan anak-anak kita pada saat di rumah, interaksinya seperti apa? Nah, itu yang harus dihidupkan dan menjadi PR. Jadi tidak hanya sekedar memanfaatkan teknologi ya. Tapi karena saya berpikir bahwa teknologi itu menjadi jawaban, mau nggak mau, kita buat sebuah semacam komunitas. Jadi ada beberapa orang tua dari mereka-mereka yang marginal itu yang kita kasih uang untuk beli pulsa, kita kasih handphone. Memang tidak bisa banyak kita menggunakan itu, gitu kan. Jadi mereka kita bekali beberapa orang, ada yang bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada temannya dengan WhatsApp asalnya gitu kan. Awalnya kita menggunakan WhatsApp, ini materinya tolong kalian tonton, kalian kirim juga. Karena mereka nggak punya apa-apa, kita kasih pulsanya, kita kasih handphonenya. Ada 150 murid saya, tapi yang nggak semuanya 150 kita kasih handphone, memang siapa saya gitu ya. Kita cukup 5 orang saja, 5 orang itulah yang menjadi kunci untuk menjadi fasilitator ya untuk di daerah-daerah yang mereka ada di situ. Jadi komunikasi masih tetap berjalan. Saya ingin mengatakan bahwa guru itu harus terus berinovasi. Apapun kesulitannya harus kita coba untuk cari jalan keluarnya. Nggak bisa, anak-anak tuh nggak bisa nggak belajar. Makan udah kita penuhi. Setiap minggu kita kasih ya beras, kita kasih minyak, kita kasih semua kebutuhan itu karena sama seperti hari-hari biasa di rumah. Di luar itu bagaimana cara belajarnya? Itu yang terus kita coba pikirkan karena tidak mudah bagi anak-anak marginal itu untuk bisa belajar sama seperti anak-anak sejahtera. Di situ mereka mulai muncul keberanian ternyata. Kita juga yang paling kita coba untuk lebih bangun adalah orang tuanya. Orang tuanya yang awalnya tidak memiliki perhatian kepada anaknya, kita terus push. Kalau kamu nggak ngajarin anaknya, saya tidak akan kasih sembako. Dengan begitu kan mereka mau belajar. Mereka mau ajak anaknya sekarang bikin kegiatan. Kalau kemarin terakhir kita sampai bikin tape dari singkong, kita masak pakai telur asin, bikin sendiri anak-anak itu ya. Kemudian juga bikin play-doh sendiri, kemudian dimasak sendiri. Kita sudah sampai situ, tidak hanya sekedar belajar pelajaran saja. Kita perlu mitra. Jadi untuk guru-guru sekarang juga Anda jangan jadi tadi menara gading, tapi juga harus bisa berkolaborasi dengan orang tua. Orang tua yang harus bagaimanapun caranya. Tadi kalau saya menggunakan cara, kalau kamu nggak bisa ngajarin anaknya, nggak bisa bagi-bagiin soal materi-materi ajar ini kepada siswa yang lain, kamu nggak bakal dapat sembako dari saya gitu kan. Sementara mereka butuh, mereka juga terus belajar, dan akhirnya baru kepikiran sekarang itu bagaimana caranya untuk kita bisa belajar untuk melibatkan banyak orang lagi.
kita menggunakan media yang memang paling mudah untuk mereka bisa mengerti. Ya, kalau Zoom mereka udah nggak bisa. Ya, udah kita sendiri malam hari ini kan agak gaptek gitu ya dengan Zoom. Nah, kita menggunakan Facebook, live Facebook setiap hari mulai dari jam 7, jam 8, jam 9 karena kita banyak kelasnya. Dan itu berjalan. Jadi pelayanan pendidikan bagi anak-anak marginal itu masih terus berjalan sekalipun di tengah keterbatasan. Apa yang ingin saya sampaikan teman-teman? Tadi ya, kita harus kreatif, kita harus inovatif, kita harus juga menggunakan teknologi. Di luar itu, rasa kemanusiaan kita tetap harus kita bangun. Dimanapun kita berada, kita harus punya kepedulian akan hal tersebut. Bisa jadi sebetulnya saya tuh takut COVID-19. Saya nggak mau keluar. Ngapain saya keluar-keluar misalnya? Tapi karena saya punya tanggung jawab bahwa ada anak-anak di sana yang nggak makan, ada anak-anak di sana yang tidak bersekolah, ada anak-anak di sana yang harus belajar, maka itu yang mendorong saya untuk terus berkeras bagaimana caranya pelayanan pendidikan itu bisa terus dilakukan. Sekolah kami tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah selama 30 tahun. Tapi kami menjadi percontohan 14 negara di dunia untuk penanganan anak-anak miskin ibu kota. Jadi bagi saya tidak perlu pengakuan itu. Yang penting adalah bagaimana saya memberikan pelayanan dengan ribuan lulusan yang sekarang sudah mandiri. Pandemi ini mengajarkan banyak hal, membuat kita benar-benar jupalikan, sulit tadi ya, bahkan kita harus berkorban tidak hanya soal mengeras pemikiran, tapi juga materi. Tapi yang mendorong kita apa untuk melakukan itu dengan senang hati? Adalah rasa kemanusiaan. Mari kita berbagi dengan cinta dan kasih untuk lebih peduli, karena itu yang bisa meringankan hati. Dan guru harus memiliki perasaan itu dalam menjalani profesinya. Terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya tentang pertanyaan bagaimana dukungan pemerintah dalam era memasuki kenormalan baru atau new normal ini. Mungkin pertama akan dijawab oleh Pak Dr. Ajat Wiratma. Kemudian yang kedua ada Pak Dr. Heli Ramadan Putra Pembangunan. Kepada beliau kami persilakan. Iya, baik ya. Jadi singkatnya tadi sebetulnya kalau bicara tentang apa yang membuat dosen bisa lebih produktif, ya saya kembali mengajak untuk semuanya karena new normal itu ke depan itu ada sebuah challenge yang harus kita taklukkan. Lagi-lagi ini adalah tentang pendekatan teknologi. Jadi diharapkan untuk para pendidik, baik itu guru, baik itu dosen, akrablah dengan teknologi itu dan buatlah semenarik kegiatan-kegiatan virtual itu. Karena kadang sekarang itu saya tuh selalu mengkritik, maaf bukan berarti malam hari ini saya mengkritik. Misalnya tadi dari awal kita udah bincang-bincang sama Mas Heldi. Mas Heldi, kalau potret itu gaya kamera ya dengan berdiri, sama landscape itu punya kesan yang berbeda gitu kan. Kalau kami di broadcast itu udah pasti landscape ya, karena TV itu kan nggak jumpalikan ke gitu ya. Yang potret itu adalah Instagram gitu, yang kekinian lah, anak-anak muda kekinian, tapi nggak compatible dengan broadcast. Ada juga misalnya sebagian yang secara look hanya cuma muka doang gitu ya, kemudian cuma suara aja. Nah itu membuat tidak menarik. Jadi selain pemahaman tentang teknologi, bangun juga pemahaman tentang audiovisualnya, seninya seperti apa, karena itu juga akan menarik. Dalam ilmu public speaking saya selalu mengatakan bahwa kalau kita menyampaikan yang tidak menarik, secara visual kita tidak menarik, maka pesan yang akan kita sampaikan juga menjadi tidak akan sampai kepada peserta didiknya. Di luar itu, sekarang kan misalnya kayak media sosial sudah sangat berkembang, kita bisa melakukan konvergensi media ya, dari Zoom, kita bisa live di Facebook malam ini, dan lain sebagainya. Nah, dosen itu juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi jangan pernah merasa bahwa itu adalah dunia anak milenial atau itu adalah anak muda yang bukan akademik. Justru kita harus isi juga hal tersebut dengan literasi yang baik, dan kita harus berada di sana kalau kita ingin mengisi hal tersebut.
Di luar itu ya mungkin nanti Mas Heldi yang secara praktisi, saya juga dosen, tapi kalau saya dosen luar biasa. Saya punya kelas, tapi tidak menjadi dosen tetap di perguruan tinggi. Dan yang penting itu tadi ya, bagaimana dosen-dosen ini, yuk kita intervensi media-media yang ada dengan, karena dosen ini kan kaum-kaum intelektual, dengan ilmu-ilmu. Karena misalnya media sosial nih banyak konten-konten negatif, ya karena orang-orang yang berilmunya itu diam, atau orang-orangnya itu nggak ngerti malah gitu, memilih dengan hanya sekedar berdiskusi di kampus, yuk tampil gitu kan, gunakan media sosial yang ada, gunakan dunia virtual ini untuk tadi, untuk berbagi keilmuan, karena kita harus melakukan dalam tanda kutip intervensi itu supaya literasi masyarakat itu meningkat. Itu yang berikutnya, yang kedua pemerintah ya. Kalau pemerintah, ini ada pertanyaan yang sama, Kanda, Abang. Iya, enggak, yang pemerintah gimana dukungannya buat saya begini. Kadang sekarang ada banyak masyarakat yang menyalahkan pemerintah dengan terlalu cepat new normal, misalnya gitu ya. Tapi buat saya, fakta tadi, sebelum new normal aja, masyarakat itu sudah menggebu-gebu pergi kemana-mana. Jadi jangan juga disalahkan pemerintah. Di luar itu, ini adalah bagaimana caranya kita bisa bekerja sama antara masyarakat dan juga pemerintah. Tadi memang banyak misleading soal pesan, itu adalah kritikan kita terhadap elit. Tapi di luar itu, sekarang ini saatnya memang kita untuk bisa melakukan karya-karya kita untuk bisa membantu meringankan. Bagaimanapun misalnya saya geram juga misalnya sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena nggak pernah ada solusi untuk warga miskin marginal. Di era pandemi COVID sekarang ini mana ada yang memikirkan murid-murid seperti saya, padahal murid-murid seperti saya ini banyak di Indonesia. Saya punya 130 titik di Indonesia, sekolah-sekolah di pinggir pantai, pulau terluar, dan itu harus diperhatikan. Tapi selama ini nanya aja nggak ada. Tapi ya oke lah itu, biarkan mereka dengan hati nuraninya berbicara, tapi kita bisa berkarya tanpa harus berpakut tangan menunggu bantuan. Baik, untuk yang pertama soal pemerintah, tadi di awal saya sampaikan bahwa memang menata komunikasi itu penting bagi pemerintah ya. Saya memberikan kritik berkaitan dengan misalnya tidak utuhnya penyampaian informasi sehingga terjadi mispersepsi. Sebetulnya maksudnya bisa saja baik, tetapi tadi kalau sarana prasarananya, medianya, cara menyampaikannya atau siapa yang menyampaikannya kurang tepat, ke masyarakatnya juga menjadi lain. New normal ini bukan keinginan semata dari pemerintah yang saya baca, tapi juga tadi masyarakat sendiri yang udah ngebet kok pengen keluar rumah, udah dari awal udah pengen keluar rumah gitu kan, dan pemerintah punya pertimbangan-pertimbangan. Nah, pada saat kita nih sebagai orang yang sebetulnya ngerti maksudnya, kita tetap bisa menyampaikan kritik tadi untuk memperbaiki apa model komunikasi yang harusnya bisa dibangun. Misalnya saja tidak hanya sekedar mengandalkan siaran langsung konferensi pers hanya oleh juru bicara tim COVID-19 saja, tapi melibatkan komunitas-komunitas seperti ini ya, organisasi yang punya anggota 200-an. Itu kan kalau dipegang, misalnya Mas siapa maaf namanya? Mas Rahmat Yandi. Mas Rahmat ini menjadi ikon juru bicara untuk di daerah Nusa Tenggara, itu kan juga menjadi lebih efektif sebetulnya. Rangkulan-rangkulan seperti ini yang perlu penting untuk sampai ke tingkat paling bawah. Sekarang ini kan yang keliru adalah hanya terlalu mengandalkan banyak influencer yang hanya tujuannya gandrung di media sosial, tidak sampai ke masyarakat. Sementara masyarakat yang tadi piknik-piknik itu belum tentu dia aware juga dengan apa yang terjadi di media sosial. Mulai dari ibu-ibu PKK, ketua RT, ketua RW, kita menjadi ikon juru bicara untuk bisa menyampaikan pesan yang baik. Jadi termasuk juga ke kita, kalau memang ada hal yang masih baik, kita sampaikan. Kalau ada hal yang memang perlu untuk disampaikan sebagai bahan evaluasi, perlu juga untuk diutarakan. Hanya saja saya ingin memberikan sumbang saran ya untuk kekuatan mahasiswa, bagaimanapun tadi saya setuju. Sekarang ini kan udah banyak juga yang manggung, bahkan udah jadi menteri ya di usia sangat muda, wakil menteri dan staf khusus. Walaupun
taruhan ya, kalau mereka berhasil itu adalah kesempatan untuk anak muda yang lain nanti diikuti atau dipercaya oleh masyarakat untuk juga mengikuti jejak yang sama. Tapi kalau gagal yang sekarang ini bisa jadi yang muda nggak lagi bisa dipercaya. Tinggal bagaimana juga kita di masyarakat bisa menjaga kepercayaan itu ya. Caranya adalah tadi, orang itu kalau bicara itu harus menggunakan power. Kalau sendiri itu nggak bisa. Makanya organisasi yang harus berbicara. Jadi bukan Rahmat yang berbicara, tapi paguyuban yang berbicara. Itu kekuatannya akan jauh lebih nyata. Kalau untuk tadi berkolaborasi dengan masyarakat, saya sendiri mengalami pada saat saya harus berada di kolong tol, saya harus berada di pinggir rel kereta api, saya harus berada dengan masyarakat yang lebih tua. Kebermanfaatan kita yang harus saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan, kita tunjukkan karya kita dan endurance-nya itu perlu untuk dipertahankan. Ya, jadi orang itu berkarya tidak hanya hari itu saja, 1 minggu saja. Kalau kita konsisten setiap hari kita melayani masyarakat, masyarakat juga akan percaya sama kita. Ya, jadi kadang saya menemukan mahasiswa peduli saja tidak cukup. Ya, banyak orang-orang peduli yang akhirnya tadi hanya sampai pada aksi-aksi menyuarakan sesuatu, dan itu kan bentuk kepedulian. Pintar juga nggak cukup. Banyak orang-orang pintar, teman-teman saya, orang-orang pintar kuliahnya di luar, bahkan sekarang nggak mau balik ke Indonesia karena jadi dosen di Indonesia bisa tanya ke Mas Heldi gajinya berapa gitu kan. Mendingan jadi dosen di luar negeri, gajinya lebih tinggi gitu kan. Itu orang-orang pintar tapi nggak punya kepedulian. Jadi mahasiswa atau anak muda hari ini adalah anak muda yang kedua-duanya harus punya. Cerdas iya, pintar iya, dan juga peduli. Jadi tidak hanya sekedar berkuar-kuar bentuk kepedulian, tapi juga dia punya ilmu untuk tadi mewujudkan karya-karyanya. Ada banyak yang memang tadi ya perlu untuk dikolaborasikan antara satu sama lain, kekuatan itu yang sebetulnya ke depan sangat dibutuhkan. Jadi kalau tadi ada curhatan, saya dianggap anak muda yang masih anak muda, tunjukkan dan tadi endurance-nya Anda pelihara terus ya, semakin hari semakin konsisten, istiqomah kalau dalam bahasa agama, orang juga akan tahu. Dan kita tuh jangan juga jadi orang yang out focus cari bidang tertentu. Mas Rahmat atau teman-teman yang lain itu ingin bersuara tentang apa di tengah masyarakat. Ya, misalnya soal pendidikan, bikin sekolah gratis misalnya. Ya, nanti itu yang akan coba untuk aktualisasikan di masyarakat, dan masyarakat juga nanti akan ikut kok. Ya, dengan apa yang kita lakukan. Saya merasakan betul bagaimana saya berada di kolong jembatan itu, orang-orangnya itu tidak berpendidikan, amoral, ya, mereka itu banyak yang kalau kerja itu kerja malam atau juga preman. Saya orang yang nggak terlalu berani gitu kan berkelahi, tapi saya tunjukkan rasa sayang saya pada anak-anak mereka. Tidak 1-2 hari, saya menemukan itu terus bertahun-tahun, dan baru setelah bertahun-tahun itu mereka baru dengar saya. Kalau awal-awalnya mungkin siapa sih ini orang gitu kan. Terus juga kalau sekarang saya nyuruh mereka untuk ngapain aja mereka nurut saya. Ya. Karena tadi saya tahu kebutuhan mereka apa. Saya ikuti, saya penuhi, dan akhirnya mereka harus ikut saya. Ikut apa? Tadi, yuk kita cerdaskan anaknya, kita entaskan kemiskinan di kolong itu, kita maju lebih jauh lagi. Kita bisa saja tadi kita berkorban, kita nyesuaiin dulu sama masyarakatnya. Ini ibu-ibu ini pengen apa? Ya udah aku lakukan. Setelah itu dia tergantung sama kita, baru ibu harus ngikut saya. Gitu lah. Jadi sama halnya misalnya kalau di kolong tol saya penuhi semua kebutuhan hidupnya, makannya saya penuhi, bajunya saya penuhi, semua yang dia butuhkan gitu kan dalam konteks kebutuhan dasar kita penuhi. Setelah itu mereka akan ikut dengan apa yang kita inginkan. Ya, kita menginginkan kan mereka untuk datang ke sekolah, belajar, mendukung anak-anaknya, dan akhirnya pada saat anak-anaknya sudah lulus, sudah ada yang bekerja, mereka akan malu sendiri tinggal di kolong, mereka akan pindah ke rusun, akan pindah ke tempat yang lain, dan disitulah
Saya pikir itu adalah tujuan sebenarnya. Jadi jangan mudah putus asa ya untuk Mas Rahmat dan teman-teman. Kalau memang tadi belum didengar, berarti kekuatan kita harus diperkuat lagi, ya, diperkuat lagi. Konsisten, jangan berubah-berubah. Kalau itu yang kita anggap baik, jalannya misalnya saya kepemudaan, saya soal keolahragaan, saya soal pendidikan, apapun itulah passionnya kan masing-masing berbeda ya. Itu ditekuni itu, dan tadi ya kolaborasi dengan masyarakat sekitar akan jauh lebih penting. Jangan ngerasa karena kita mahasiswa kita tuh asing, kita tuh ngerasa pinter. Enggak, kalau di tengah masyarakat kita tuh harus ikut sama masyarakatnya. Saya pernah juga ke Lombok pada saat terjadi bencana, pernah juga ke Palu, pernah ke beberapa tempat. Ya kita hidup dengan mereka, jangan jadi kita orang Jakarta yang punya ilmu ditunjukkan gitu. Enggak, nanti lambat laun kita akan juga tahu sebetulnya apa celah yang membuat mereka akan ikut dengan apa yang kita inginkan. Kira-kira itu yang ingin saya bagi ya. Jadi mahasiswa sekarang adalah mahasiswa yang cerdas dan peduli. Dua itu harus dikolaborasikan. Nggak cukup cerdas aja, nggak cukup peduli aja. Karena banyak yang peduli tapi tadi cuma hanya koar-koar saja karena nggak punya ilmunya, gitu kan. Tapi banyak juga yang pintar-pintar tapi dia nggak punya kepedulian, akhirnya dia egois dengan dirinya sendiri, mengejar karir sendiri, nggak peduli juga, gitu kan. Dia pengennya ya diam di luar negeri kan lebih enak ya, karirnya lebih mantap. Tapi kalau ngelihat Indonesia dengan masih banyak orang yang membutuhkan, kalau dia punya kepedulian pasti dia akan balik dan bangun negerinya. Jadi tadi sebetulnya sudah saya sampaikan dalam paparan ya. New normal itu simple kalau soal protokol kesehatan. Simple, nggak ribet. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya. Itu kan sesuatu yang simple. Tinggal tadi, pada saat kita memilih untuk berada di kerumunan, itu kan pilihan kita. Tinggal kitanya harus sadar diri dong. Udah tahu kerumunan itu berbahaya, ngapain juga ke kerumunan? Ya, kita sadar diri, kita batasi diri kita. Ya, itu yang paling penting adalah lari pada diri kita sendiri. Kita tidak bisa juga memaksakan orang lain untuk pergi ke pasar tadi ya, untuk pergi jalan-jalan. Silakan saja. Karena pada akhirnya nanti memang akan nama hidup ini kan dalam teori itu kan ada yang tumbuh berganti, ya. Tinggal kita ini generasi ini penerus bangsa ini mau jadi generasi yang mana, yang bertahan dengan tadi mencoba untuk memilah-milih kegiatan yang minim resiko, atau menjadi orang yang urakan, yang kemana-mana kita ikut-ikutan gitu loh. Ada keramaian kita ikut, udah tahu keramaian itu berbahaya, ya. Pada akhirnya akan juga seperti itu, karena nggak mungkin juga kita diam terus berada di rumah, ekonomi kita juga tidak akan berjalan, gitu kan. Protokol kesehatan itu simple kalau buat saya ya, tadi hanya menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Gitu. Tinggal bagaimana cara kita itu untuk bisa menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Tadi saya pernah sampaikan, saya sedikit ulang lagi ya, karena tadi waktunya katanya udah mau selesai, jadi untuk mengingatkan saja, ini loh ya perubahan perilaku yang salah satunya adalah misalnya nikmati banyak kegiatan di rumah, kembangkan potensi-potensi yang bisa kita kembangkan secara maya, gitu kan, mulai dari tadi membangun personal branding melalui media sosial dan lain sebagainya, itu kan kegiatan-kegiatan yang minim resiko. Yang terjadi di Jakarta ini sekarang ini misalnya, oke, gaya hidup sehat, berolahraga, tapi pengennya rame-rame berolahraganya sampai ke GBK. Saya juga nggak habis pikir itu, ya, tapi itu pilihan. Ya, tinggal kita nih masyarakat cerdas, masyarakat yang terdidik, ya jangan juga ikut-ikutan. Kita terus suarakan, karena pendidikan itu kan proses yang terus-menerus dalam kurun waktu yang tidak instan. Jadi butuh waktu banyak juga untuk kita terus menyuarakan. Saya harapkan pemuda-pemuda Nusa Tenggara juga bisa menjadi juru bicara. Kalau memang ada misinformasi yang disampaikan, tapi kita sebetulnya tahu maksud utamanya, mendingan kita juga tidak menyampaikan yang mis itu, tapi menyampaikan yang baiknya itu kepada masyarakat di tingkat paling bawah. Kalau nggak bisa itu, minimal diri kita sendiri.
ya, diri kita sendiri. Pemerintah juga susah kalau masyarakatnya udah pengen ke pasar, udah pengen jalan-jalan, udah pengen ke mall gitu ya, udah pengen beribadah, ya tinggal kitanya kalau sakit diam di rumah, kalau merasa sehat kegiatannya ya lakukan yang minim resiko, gitu lah kira-kira. Ini sebagai penutup, saya ingin kuatkan saja soal new normal itu tadi ya. New normal itu jangan juga kita berpikir tentang apa yang kita lakukan kemarin-kemarin, karena bisa jadi ke depan itu sangat berbeda ya. Dan sudah nyata misal di dunia pendidikan sampai tahun 2021 kemungkinan hanya dilakukan secara virtual misal. Dan itu akan melahirkan banyak tantangan, akan juga melahirkan banyak kesempatan. Yuk kita cari apa yang kita miliki, potensi-potensi apa yang kita bisa kembangkan untuk mengisi kesempatan tersebut. Kesempatan ada hanya bagi mereka-mereka yang siap. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, misalnya ini kesempatan untuk bisa tampil secara daring lintas pulau, tapi kalau kita nggak pernah mempersiapkan diri kan itu bukan kesempatan buat kita. Jadi ada banyak hal yang kita bisa lakukan ke depan, ya. Opportunity itu yang perlu kita temukan. Jangan jadi orang yang terlalu pesimis, ya. Bangun optimisme. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang terus mengembangkan diri kita, ya. Kita sudah diperbolehkan untuk melakukan banyak kegiatan lagi, pilih kegiatan-kegiatan yang minim akan resiko, dan soft skill-nya tadi ya, saya ingin sharing tentang bagaimana kita harus menjadi orang yang pandai beradaptasi, berpikir kritis, kemudian juga bagaimana cara kita untuk menjadi pribadi yang empati, dan juga menjadi orang yang tangguh. Itulah kekuatan-kekuatan kita dalam menghadapi masa ke depan. Mereka-mereka yang sukses itu adalah mereka-mereka yang tadi terus mengembangkan dirinya, tidak larut pada hal-hal yang negatif selalu begitu. Ya, Mas Arief sedikit boleh ya, satu kalimat aja. Silakan Bang. Iya, karena saya sebagai seorang jurnalis tadi di awal saya sampaikan soal pemberitaan. Jadi ini buat masyarakat, buat teman-teman semuanya, saya mengajak untuk jangan hanya sekedar baca satu berita, jangan hanya sekedar baca satu isu, atau jangan terlalu fanatik dengan satu media. Ya, jadi belajarlah untuk berpikir lebih komprehensif, melihat dari banyak sisi, gitu ya. Jadi kalau saya kan tiap hari dengar banyak berita, jadi jangan cuma satu yang dicaplok di ingatan itu. Berikutnya yang tadi saya sampaikan terakhir, karena tema kita ini adalah Indonesia menuju new normal, pertanyaannya adalah mau diisi apa new normal itu oleh kita. Terima kasih.